Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, sebagai orang Indonesia, bagaimana seharusnya kita hidup? Kita hidup di zaman yang serba cepat, teknologi yang memudahkan, tapi juga membingungkan. Informasi datang bertubi-tubi, budaya luar silih berganti, dan terkadang kita jadi lupa siapa diri kita sebenarnya. Tapi di tengah semua itu, Indonesia punya satu harta paling berharga yang tak lekang oleh waktu, tak tergantikan oleh tren, yaitu Pancasila. Bukan sekedar 5 sila yang kita hafal di sekolah, tapi sebuah jalan hidup, sebuah sistem etika, sebuah kompas moral yang membimbing kita agar tetap menjadi manusia dan tetap menjadi Indonesia. Tapi, tahukah teman-teman bahwa Pancasila itu bukan hanya soal hafalan 5 sila yang dibacakan setiap hari Senin? Lebih dari itu, Pancasila adalah cara kita bersikap saat kita membantu teman yang kesulitan, saat kita bekerja sama tanpa disuruh, saat kita rela berbagi meski sedikit yang kita punya. Itu Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan nyata. Ia hidup dalam kebersamaan, dalam rasa saling peduli, dalam keberanian untuk melakukan hal yang benar walau kadang tidak mudah. Dan kadang, Pancasila itu justru paling nyata terlihat di hal-hal yang sederhana, seperti senyum saat menolong, atau genggaman tangan saat teman terjatuh. Itulah etika, itulah Indonesia. Sila pertama, iman dan takwa kepada Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan dan keadilan. Sila ketiga, persatuan dalam keberagaman. Sila keempat, musyawarah dan menghargai pendapat. Dan sila kelima, keadilan sosial untuk semua. Sayangnya, nilai-nilai itu kadang mulai memudar. Banyak yang lebih memilih jalan pintas ketimbang kejujuran. Banyak yang bicara tentang keadilan, tapi lupa menerapkannya. Pemuda yang harusnya jadi harapan justru terseret dalam tawuran. Pemimpin yang seharusnya memberi teladan justru tenggelam dalam korupsi. Kenapa? Karena Pancasila belum benar-benar hidup di hati kita. Ia dijadikan simbol di dinding, tapi tidak dijadikan prinsip dalam tindakan. Padahal Pancasila bukan sekedar lambang negara, tapi arah agar kita tak tersesat. Kompas agar kita tetap jadi manusia dan tetap jadi Indonesia. Kita, terutama generasi muda, harus bangkit dan mengamalkan etika Pancasila. Lihatlah masyarakat bergotong royong, saling membantu untuk kebaikan bersama. Aksi solidaritas, musyawarah desa, membuktikan bahwa bersama kita bisa membangun bangsa ini. Indonesia yang hebat bukan hanya soal infrastruktur atau teknologi, tapi soal manusia yang memiliki moral dan etika yang kuat, yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Bangsa ini akan maju ketika generasi muda peduli, mengerti bahwa kekuatan sejati berasal dari sikap dan tindakan kita, bukan hanya dari apa yang kita miliki. Mari hidupkan kembali Pancasila, bukan hanya dalam kata-kata, tapi lewat perbuatan kita sehari-hari, dari hati, dari sikap, dan dari tindakan nyata kita. Pancasila akan terus hidup dan memberi arah. Ayo tunjukkan bahwa Indonesia bisa lebih hebat, dimulai dari langkah kecil kita.